Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 6D mata kuliah kebakaran dan tanggap darurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kebakaran permukiman di Karet Tengsin. Anggota kelompok kami terdiri dari Farisa Fitriani, Sarah Hernakova, Riza Andini, dan Veronica Kristi. Topik bahasan kali ini terdiri dari analisis kasus 5W+1H, yang kedua ada strategi pencegahan, dan yang ketiga ada rekomendasi pengendalian. Yang pertama adalah what, yaitu terjadi kebakaran di permukiman warga. Yang kedua adalah where, kebakaran permukiman terjadi di Jalan Karet Pasar Baru Timur 5, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang ketiga adalah when, kebakaran permukiman terjadi pada hari Senin 14 Maret 2022 pukul 5:40 waktu Indonesia Barat. Yang keempat adalah who, sebanyak 39 kepala keluarga atau sekitar 60 jiwa menjadi korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Selanjutnya adalah why, peristiwa kebakaran permukiman terjadi akibat korsleting charger ponsel dari salah satu rumah warga. Yang keenam adalah how, kebakaran akibat korsleting charger ponsel tersebut diawali dengan warga yang melihat adanya kobaran api pada salah satu rumah kontrakan. Lalu warga berusaha untuk memadamkan api, namun kobaran api saat itu dengan cepat menjalar sehingga kian membesar. Penyebab kebakaran di pemukiman biasanya disebabkan oleh instalasi listrik dan kompor gas. Biasanya pemicu kebakaran yang tertinggi adalah karena adanya hubungan arus pendek listrik dan juga peralatan listrik yang mengalami korsleting listrik. Biasanya ada beberapa peralatan listrik yang sering mengalami hubungan pendek arus listrik, yaitu kabel listrik karena biasanya pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan peruntukannya bisa menyebabkan lapisan pembungkus kabel dapat terbakar. Yang kedua, steker dengan stop kontak yang pemakaian keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal yang berbahaya dari penggunaan steker dengan stop kontak adalah dengan menyambungkannya secara paralel. Misalnya terdapat kabel roll yang dihubungkan dengan kabel roll lainnya sehingga yang tadinya satu stop kontak hanya menampung 4 steker dipaksa di kompor gas. Penyebab kebakaran akibat kompor gas biasanya disebabkan karena adanya kebocoran pada instalasi tabung ke selang hingga ke kompor. Kebocoran gas biasa disebabkan karena karet seal yang longgar karena adanya gas-gas yang keluar dari sela leher tabung gas dan regulator pada tabung. Lalu juga selang yang mengalami kebocoran karena tergigit tikus atau usia selang yang sudah tua. Lalu sabuk pengikat yang longgar, dan terakhir karena komponen penyalur gas pada kompor mengalami penurunan kualitas sehingga terdapat pipa bocor. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai strategi pencegahan. Berikut ini merupakan strategi pencegahan kebakaran di daerah pemukiman. Jadi yang pertama itu membentuk sistem pengorganisasian kebakaran di tingkat kelurahan atau RW dengan mendorong keterlibatan anggota masyarakat. Nah, yang kedua itu ada mengadakan penyuluhan bahaya kebakaran secara berkala kepada masyarakat umum. Lalu yang ketiga itu meningkatkan sistem kebakaran di setiap area. Misalnya itu menyediakan akses mobil kebakaran. Lalu yang keempat itu ada penataan pemukiman yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek bahaya kebakaran. Lalu yang kelima itu ada penggunaan peralatan standar. Jadi misalnya itu untuk peralatan listrik, kompor gas yang aman. Setelah kita mengetahui narasi kasus dan strategi pencegahannya, yuk kita cari tahu bagaimana rekomendasi pengendaliannya berdasarkan hierarchy of controls. 1. Tahap eliminasi. Berdasarkan kasus, penyebab kebakaran di permukiman Karet Tengsin dikarenakan penggunaan charger handphone. Namun, selama manusia masih menggunakan handphone untuk keperluan aktivitas sehari-hari, maka penggunaan charger handphone tidak mungkin dihilangkan dari kehidupan manusia. Dengan demikian, tidak ada langkah eliminasi yang dapat dilakukan berdasarkan kasus ini. 2. Tahap substitusi. Dapat dilakukan dengan cara 1. Mengganti charger handphone jika sudah rusak seperti kabel mengelupas dengan charger yang baru. 2. Mengganti charger dengan charger yang lebih aman atau menggunakan charger dengan teknologi yang dapat memutus aliran saat sudah terisi penuh. 3. Mengganti bahan dinding dengan bahan yang tahan api, seperti batu bata,
beton atau aluminium composite panel sehingga api tidak mudah menjalar ke bangunan permukiman di sekitarnya. 3. Tahap engineering control dapat dilakukan dengan cara 1. Tidak menumpuk colokan atau steker terlalu banyak atau tidak beraturan, yang dapat memperbesar resiko korsleting listrik. 2. Membuat instalasi listrik yang aman di rumah. Misalnya, jika ada beban listrik berlebih, maka listrik otomatis akan mati. 3. Matikan sumber listrik saat terjadi kebakaran untuk menghentikan aliran listrik. Langkah administratif kontrol yang dapat dilakukan yang pertama, dengan mengadakan hidran di permukiman dan alat pemadam api ringan atau APAR berbahan CO2 di setiap rumah. Kedua, selalu menggunakan colokan atau steker yang berlisensi dan SNI. Ketiga, rawat instalasi listrik secara berkala. Keempat, mencabut charger setelah digunakan dan jangan biarkan kabel standby di steker. Yang kelima, mengadakan safety induction mengenai kebakaran akibat listrik dan kompor karena hal ini yang sering terjadi di permukiman. Terakhir, membentuk komunitas swadaya masyarakat untuk penanggulangan kebakaran. Langkah yang terakhir, personal protective equipment dengan penyediaan masker agar asap kebakaran tidak terhirup. Yang kedua, penyediaan sarung tangan tahan panas sehingga saat menyelamatkan diri dapat mengakses jalan keluar karena seringnya akses jalan keluar seperti pintu dan jendela menggunakan kusen dan gagang dari besi yang dapat menyerap panas.